Nah pas ketahan itu udah kelar masalah, berarti banyak banget dong duitnya. Kan ketahan banget lama nih. Langsung kaget, langsung beli rumah dah kita masing-masing gitu. Oh dapat rumah tuh? Iya, Ya, masing-masing. alhamdulillah. Mobil dapat? Mobil, rumah. Karena pas banget timingnya itu langsung beli rumah. beli rumah. Di mana lu? Di Ciledug. Masih, kita kan Iya. pride sama Ciledug. Asik. Dan timingnya pas lagi RBT lagi kenceng-kencengnya tuh. Iya. Kita rasain banget tuh era RBT. Ingat kalau berapa beli rumah dulu? 600 juta. 100 juta? 300 meter. Woi, sekarang nggak dapet. Daerah itu ya, di zaman itu ya. Sekarang lumayan boros. Sekarang udah, Yang beli rumah dia dong? gue juga. Kalau juga harus mau beli rumah? Wah, bagus nih. Iya. Mumpung belum ini, gue beli 600 juta. Udah beda bang. Sekarang berapa gila? Rama temennya Fatih. Oh iya. Oh gitu. Ini gua. Anak 3. Oh anak 3. Angkatan sama adiknya. Bininya ketua OSIS. Angkatan? Fatih berarti ya? Fatih. Pokoknya Fatih yang 91 kan, adik gue 91. Iya. Tapi cewek lumayan jarang ya. Lumayan. Ketua OSIS. Jarang kan? Jarang sih, benar. Iya. Benar. Anak 3 juga. Bininya. Iya, ininya. Waktu di awal obrolan lu pada tuh bang, gua kayak anjir, gua tahu semua lagi yang diomongin. Daerah yang lu omongin, gua tinggal di situ lama di Sarjo 2 tahun. Lah Sarjo. Iya, Sarjo. Oh iya? Gue di Minangkabau. Apa soto dong berarti? Husen, Haji Husen. Husein dan Hasan ya? Di situ. Di mana? Jalan Padang. Sekarang jadi gedung. Oh, yang Buddha itu. Rumah sakit Budi. Belum. Budi Jaya. Bukan. Bukan. Ini Bang Husen nih. Kan jalan gini. Ya. Tusuk sate tuh sama jalanan. Itu rumah lu? Terus sekarang udah jadi gedung. Asrama 6 situ. Kok semenem mas? Sarjo 49 deh, nomor 49. Oh iya benar. Sampingnya tukang-tukang apa tuh? Kursi-kursi tuh. Oh, Kan situ. Oh, di situ nggak lama di situ. Gokil. Tangga berarti ya, Manggarai juga ya. Itu tiap Sabtu ada kerusuhan. Pasti, udah Dia. Dia sendiri. Dia sendiri rusuh. Meresahkan banget ya. Dan jatuhnya kok sendiri ganggu aja. Gak apa-apa dia bikin rusuh sendiri. Dia sendiri rusuh. Jadinya ngeganggu. Bukan tawuran, ngeganggu aja lah. Gitu kok. Mau masuk rumah tuh. Iya. Bang, buat minum bang, buat minum. Ya, buat minum. Iya. Itu ke dia store ntar. Oh gitu. Jadi semua yang kayak gitu-gitu kocok ke dia. Kagak lah, kagak. Kalau gue justru termasuk orang yang lebih baik sih di sana. Berarti selama ini ternyata muaranya ke dia ya berarti? Pasti. Restoran-restoran. Sarjo ya, dia. Kalau Rian Ciledug. Kita Semua kan? Semua. Rai, apa ya nama studio yang kita latihan? Blewa. Blewa. Oh iya. Blewa. Oh gitu. Itu saksi sejarah kita. Blewa Studio. Soalnya Ciledug kan banyak band tuh. Banyak banget. Dari yang metal, Iya. ada di situ semua. Purgatory kan. Purgatory, ya ga, ska. Iya. Terus hardcore, pang-pangan. Banyak tuh tersanjung 13 ya. Iya, Blue Flag. Iya. Di situ ya. Nah, gua awam tuh bagian itu. Awam gua bagian itu. Gua dari 13 tahu. Ada di poster-poster dulu nasi goreng bakti ada tuh di banyak. Kita mulai syuting yuk, mulai syuting kita. Udah. Udah. Emang nggak ada opening udah. Gitu aja udah. Apa gitu ngucapin Nggak ada. Om Swastiastu kayak. Nggak ada. Sini langsung aja udah. Tapi sin basketnya Ciledug oke juga. Anak-anak UBL. BL. Dan ada SMA 3 Tangerang. Tangerang di Ya. underpass kan? Ya. Kanan. Itu kita pernah manggung di sana tuh. Oh, gua tahu juga. Di yang perempatan gede. Lurus mentok kunciran. Ya. Iya. Rumah Kiki. Tahu gue tahu. Sanaan lagi apa? Setelah kunciran.
Yang kanan, yang ada danau kan kiri kan? Lupa gue, apa tuh nama daerahnya? Apa ya? Kambing ya. Rawa kambing. Nah, dulu sering ada dik tuh. Sering ada dik tuh. Rawa kambing. Ah, serius rawa kambing. Tapi bukan tempat itunya dul, bukan tempat yang... Sanan dikit atau enggak? Bulak Bandot. Bulak bandot. Iya. Emang iya? Iya. Serius Bulak Bandot. Namanya Bulak Bandot. Iya. Masa? Ya. Ray, bener enggak, Ray? Dia ketawa. Karena kan namanya rawa kambing, kan bandot itu kan kambing, jadinya disebutnya Bulak Bandot. Gitu. Enggak, tapi itu daerah yang beda, Ray. Sebelahnya, Sebelahnya. daerahnya. Ah, bulak bandot. Dulu waktu belum ada tol kayak kunciran jauh banget ya. Iya. Sekarang masih sih sebenarnya kalau dari sini ya. Kalau dari sini. Tapi kalau udah tol kan enak gitu kan. Dulu kusut banget tuh. Parah, kita naik bus kan ke sana kan? Iya. Dulu tuh kalau band-band sana tuh siapa ya kunciran deh? Gue pernah manggung di Gor Kunciran dekat rumah Kiki Bacek. Depannya persis. Depannya persis bener. Dibubarin FPI. Itu kan dulu itu kunciran tuh. Sebelah sana lagi gondrong. Waduh, kepangan. Beneran. Serius. Bener. Kalau bener gue tahu. Bener. Iya. Lu lihat di peta deh, ada. Gondrong. Dan siapa yang menciptakan nama jalan itu? Kalau bikin klaster kan gondrong estate nih. Nggak enak. Enggak, gondong redas. Gondrong permai. Gondrong residen. Nggak enak. Tapi bener, gue tahu kok itu. Daerah Gondrong gue tahu. Ada gondrong ada. Tapi sangar juga sih kok tahu anak mana lu? Anak gondrong. Lu mana lu? Gua kunciran. Iya, kayak lucu gitu loh kunciran. Satu lagi nih, sayangannya Food Hall, Pasar Bengkok. Oh iya. Iya betul. Pasar Bengkok ada kan? Pasar Bengkok. Gimana itu? Gue bilang sama mereka nongkrong kita dulu di Miracle, apa ya? Iya. Pertigaan Nang Bajak Delman. Oh iya, itu Ya, yang sono lagi Unilever ya. Bendi Raya berarti. Bendi Raya iya. Bendi. Abis itu kan Budi Luhur, terus Bates. Gitu kan. Komplek BNI ya. Terus ada Giant masih ada sih Giant. Giant. Kreo. masih Iya. Kreo. Masih. Oh, Masih itu ya? Kreo namanya. Dulu kan Kreo. Hero kan, sempat jadi. Oh iya, Dulu Hero. Oh Hero. Depan itu ada SMK apa? Aduh, lupa lagi gua Yang namanya. Arab itu Munawaroh. Bukan. Mankar. Manhar, Manbaul Hoir. Manbaul Hoir. Hoir. Ya, nah itu anak Manhar sering tawuran Tawuran dulu juga tuh. sama anak pusat. Pusat Oh. Putra Putra Satria, Satria. Putra Satria. Nah, lu bertiga siapa mana? Kita Gue 112. 11, Jakbar. gue CPA-1. Satu-satu. Lu, Ray? Gua Jakarta Wisata. Oh, Jawi. Lu Jawi mana? Jakwis. Jakarta tapi. Oh, bukan Jaya Wisata. Oh, iya, Jakwis. Oh, pindah arteri. Ada nih. Iya. Kalau situ kan Jawis bilangnya. Jauh yang seragamnya pink. Emang ping? Pink Kalau dulu. Jaya Wisata pink. Pink. Kalau gua ijo kayak Gojek itu. Oh, terang hijau ya. Iya, Iya kan terang. Neo. atas bawah. Atas dong. Atas bawah. Terang banget. Itu mah dipsi jadi. Jadi dipsi. Itu mah buku absen. Jarang terjadi sekarang. Kalau Jawis yang pink apa ya? Atasnya bawahnya? Atasnya Atas. pink muda, bawahnya pink tua kalau nggak salah ya. Dulu. Enggak, bawahnya beda lah coy. Pink tua. Berarti duduknya pink. Hitam kali, hitam Hitam bukan. ya? Jadi Hitam ya, ya? atasannya. Atau batiknya kali ya pink tua ya. Masa bawah Jangan pink? salah lu pada komen nih bang. Enggak, Bang. Bener Jawis gue tahu, temen gue ada di Jawis dulu, zaman dulu. Atas bawah pink. Iya, anak Sunda Kelapa kan? Yang Sunda Kelapa kan, Iya, bener kan? Sunda Kelapa. Itu kalau ribut gampang kenalin itu. Iya, kalau tawuran. Tawuran itu Kalau yang pink tuh. ini yang pink gitu. Tapi oke kan anak Jawis zaman dulu. kan. Ceweknya? Oh iya, gila, Itu, rusuh tuh. Wah, kalau Jauh. cewek-cewek perhotelan tuh, wah. Iya, gila. Makanya gue mau sekolah di sana. Nanti bini lu Oh iya, nggak apa-apa. Kan udah lewat ya. Udah lewat. Iya, Jawis emang mantap cewek-cewek itu. Mantap Yang tuh. kalau di sana kerennya kalau lagi pakai putih-putih hari Senin. Karena kebanyakan cewek-ceweknya tuh pada Nggak pakai- nora-noraan celana dalam. Oh, jadi terang-terangan. Terang-terangan Iya, kan iya, putih-putih kan celana Iya, iya. putih kan tipis kan. Jadi agak sedikit transparan gitu. Jadi ada yang motif-motif apa? motif Batman. Oh iya? gitu-gitu. Berarti kan sering liatin berarti ya? Ada yang tulisan Hings. GT Man. Kok cewek GT Man? Tapi kalau BH wajar ya. Ya, Kan BH. yang bermotif sapi yang terang-terang kalau Iya. SMA kan.
Ini tanah dalam nih. Cara dalam Wih. setiap hari Senin gitu. Jadi kita cowok-cowok tuh kalau lagi upacara di belakang tuh, weh main lihat-lihatan. Oh yang ini motifnya ini. Padahal Oh ini bagus nih motifnya. Padahal Hulk Hogan yang warna kuning juga ada tuh ntar. Ada motif pisang. Motif pisang juga ada. Gila. Lu CP1 ya? Sepatu. CP1? Semuyoi kita bilang. Semuyoi. Semuyoi. SMA 101. SM. Masih enak. Pinggir empang. Masih enak singkatannya. Wanda 67 apa? Entu. 67. Tapi tulisannya Entoe. Wih. Pakai filsafat lama. Asal jangan depannya K aja. Kentu. Entu apa sih? Entu. Kawin. Oh. Iya. Ento Birmingham Ento, banget tuh singkatannya Birmingham banget. Birmingham. Daerah-daerah Birmingham, Massachusetts. Udah gitu fontnya kayak Metallica gitu kan. E-nya gini, E-nya gini nutup gitu kan. Jadi kayak Iya gitu lah. Pokoknya nutup deh. Yang di tengahnya. Gini. Iya. Gelek. SMP dul. Tapi dia emang ngulik banget deh musik deh, makanya juara festival mulu. Iya. Awalnya itu ya benar. Awalnya. Sampai Surya kemarin kita juga sempat bahas ya. Surya Insomnia. bahkan kita nggak pernah tahu kalau dia tuh ngeband juga gitu. Karena mungkin kita nggak pernah anggap dia ada waktu itu ya. Iya. Nah, emang bener kan kita nggak tahu kan. Nggak tahu. Ya Nggak tahu. bandnya kurang menonjol lah. Ya, Iya. mungkin bandnya skillnya standar kali. Iya. Oh Surya ngeband juga ya? Iya. Vokalis dia kayaknya ya. Tapi Katanya sa- vokalis. saking seringnya dia menang di band cuy sama festival. Oh gitu. Nggak boleh manggung lagi, makanya dia namanya macem-macem aneh-aneh. Oh jadi ganti-ganti nama tiap festival? Iya. Waktu itu ya kita emang buat mata pencarian festival kan. Oh iya. Nah, waktu itu kita sempat punya album tapi gagal. Mm-mm. Dan ternyata kita anggap punya album itu malah kita kebayangnya sukses nih, langsung dapat banyak duit, nggak taunya enggak. Akhirnya kita back to basic, ikut festival lagi, tapi ganti-ganti nama. Ganti nama apa dulu? It's a Jam Ada lah. It's a Jam, ada Oki, Oki, terus Putih. Putih. Pokoknya intinya kita ikut festival itu buat nyari duit doang. Hmm. Dan memang bener, emang kita selalu juara kan. Sampai akhirnya ada satu pengamat musik lah, almarhum Ben Sleo, itu bilang, udah kalian tuh berhentilah ikut festival. Buat apa kalian menang-menang terus tapi kalian nggak punya karya sendiri. Iya. Gitu akhirnya ya udah kita coba bikin album, gagal, ikut festival lagi, dan ada satu festival tingkat nasional tuh waktu itu. Iya. Yang lagi. Ya, Rokok ya? Ya, Rokok, sponsor rokok. Iya. Terus memang hadiahnya memang kan dikontrak sama Musika Studios, dapat duit 50 juta sama mobil. Waktu itu kita kayak yang kita lihat cuma hadiahnya adalah yang paling pertama kita lihat tuh Mobil. enggak dikontrak sama Musika. Karena kan yang kita tahu kan sama Musika kan melahirkan banyak musisi-musisi besar ya kayak Chrisye, Iwan Fals, Kahitna di situ, Peter Pan di situ. Jadi wah kita harus juara nih, dan ternyata pas kita ikut festival itu dari mulai audisi sampai ke final nasional total tuh 3.000 band ya. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke tuh. Kita wakil Jakarta dan kita juara 1 nasional. Lu bawain apa dulu? Waktu itu kita ada lagu Muse wajib ya? ya? Muse ya? Bukan. Naf. Naf akhirnya aku menemukan. Akhirnya kemudian nah itu beredar di internet tuh. Oh iya? Kita aransemennya aransemen yang Progresif. ngejelimet. Oh iya? Iya. Oh, yang lu kemarin bilang apa triknya dia Ya. biar menang. Oh gitu. Jadi harus ada yang beda gitu. Juri suka tuh katanya ya. Jadi kita memang waktu itu kelebihan kita adalah kita cover lagu orang juga dengan aransemen yang beda banget sama plus kita bawain lagu sendiri. Jadi kita emang selalu dulu tuh PD bawain lagu sendiri. bahkan kita dulu ngamen aja ya waktu zaman kita ngamen di bis di 69 itu Ciledug Blok M. Ciledug Blok M. Itu Iya, patas. kita ngamennya nggak bawain lagu orang, bawain lagu sendiri. Jadi Cinta Yang Menuku, Cinta Sampai di Sini. Keren juga. Di antara kalian tuh udah kita bawain waktu ngamen gitu. Banyak anak kapal dong yang denger tuh. Ada kapan? Anak kapal ya? Masih Ciledug. Kita nyarinya yang masih agak ini ya, belum terlalu penuh ya. Jadi kalau biasa kalau anak sekolah kan pasti kan pada maunya berdiri sama gelantungan kan. Iya. Ribet juga jalan ya nyanyi Iya. kan. Karena kita waktu itu berlima, jadi memang benar-benar Wahyu drummer pakai apa yang Kita minjem itu apa pengamen pengamen. juga kita pinjem. Iya. Drum yang Tam-tam, bijak. tam-tam. Iya. Jadi, kita pinjem, kita kasih duit kok. Kalau nggak salah kita sewa sama dia. Iya kita sewa ya. Nyewa sama Oh, gokil juga ya Dan berarti ya. duitnya buat latihan coy. Iya, jadi kita memang bukan buat sebagai mata pencarian bukan. Ini memang kita
ngamen itu setelah terkumpul 40.000 kita berhenti, kita latihan di studio karena kita waktu itu nggak mau ngerepotin orang tua. Oh. Gokil ya. Kita nggak ada yang kuliah. Jadi Semua nggak kuliah? sama sekali kita nggak ada yang kuliah. Bukan karena nggak mau kuliah, emang karena nggak ada duit emang. Iya benar, iya sama. Buat kuliah kan mahal ya. Gitu. Untungnya teman kita di Harvard. Dengar dulu kampus itu. Di mana? Sudah rencana gue. Nggak pernah denger kan? Di Cianjur. Oh, Cianjur. Cianjur, Puncak Mentok, belok kiri. Nah itu Itu ada kampusnya? Ada. Jurusannya apa? Deket. Hah? Jurusannya apa? Hukum gue. Oh, hukum. Ya. Tapi sekolahnya dong keren. Ekskul. Angklung. Itu beneran. 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 Makan siang di? Kalau orang cabut kuliah misalnya cabut nongkrong di mana dia cabutnya ngeliwat sawah. Di sawah. Enggak. Gitu. Tapi nikmat sih. Nih iya, emang kita kan kadang emang harus yang nikmat itu yang nggak biasa kita lakukan biasanya kan, ya nggak, iya nggak, bener kan? Sesuatu yang baru tuh nikmat dul, bener nggak? Belum Nggak ya? tentu lah. Belum tentu. Ya? Sesuatu yang baru belum tentu. Tapi kalau gue dengar ingat-ingat omongan orang mengenai kontes apa sih festival musik itu zaman dulu tuh terkenal banget, yang juara tuh pasti bawain lagu Still Heart. Pernah denger nggak lo? She's gone. Biasanya vokalnya kan. Vokalnya ya. Iya lagu wajib buat menang lah. Iya, kayaknya gitu deh. Era 90-an tuh. 90-an ya. Iya, 2000-an ya. Kita masih nonton festival musik. Iya. Belum ngeband banget. She's gone sih 90-an ya. Iya. Dulu ada fase apa yang lo deg-degan ditelepon dari radio untuk pendaftaran apa itu? Nah, Tuh gue ingat. jadi sebenarnya momen paling bikin kita deg-degan adalah ketika kita ngirim demo untuk si Festival Live Wanted ini ya, yang ajang pencarian bakat ini. Pas momen kita ngirim demo CD itu, karena apa? Kita takutnya nanti keselip kan, takutnya maksudnya kita udah kirim demo nih, ternyata entah CD-nya jatuh, kan masih CD ya, atau mungkin kelewat atau apa gitu. Jadi saat itu justru yang momen yang paling bikin kita deg-degan adalah ketika momen si audisi CD itu, karena kalau udah kita perform, kita udah yakin tuh, udah pede karena memang udah mental kita udah kebentuk kan dari 2003 sampai 2007 tuh kita emang udah istilahnya seminggu sekali ikut festival. Dan memang bahkan kita beberapa kali tuh bolos sekolah untuk ikut festival sampai akhirnya sekolah mengizinkan. Oh iya? Iya, jadi kita dapat Emang kalian satu Dispensasi? sekolah enggak? Enggak, beda kan sekolah-sekolahnya. beda sekolahnya. Jadi Kalau yang sekolah lu nggak boleh gimana? Cabut aja udah. Cabut aja. ya, cabut. Tapi guru akhirnya Enggak cabut, bilang sakit. Iya. Festival ya. Tapi guru akhirnya memahami dan memaklumi karena apa? Kita bawa piala gitu. Bawa piala ke sekolah. Kayak gue di basket ya. Si basket tuh dia. Masa dia lagi ya? Basket dia masuk Yang gue bolos memang kenapa? Saya punya piala buat SMA 3. Yang lu nombok dari garis 3 point? Iya. Back slam. Dari garis 3 Jago point. banget tuh bisa begitu. Kenapa jadi Jordan lu? Iya. Itu gue inget tuh waktu kita ngobrol dulu kan, ada fase dia deg-degan tuh, takut nggak dikonfirmasi. Dan ternyata pengumumannya itu waktu di momen lewat radio. Jadi kita nungguin. Oh, lu nyimak tuh ya? Iya, kita bareng-bareng ya. Iya. Bareng-bareng nungguin di radio. 20 ya dipilih dari mungkin dari ratusan kali ya ratusan band yang band. daftar, terus dipilih 20 band doang, terus dari urutan 1 sampai 10 belum kesebut nama band kita tuh. Nah. Deg-degannya parah tuh kan. Terus ke 16, 17, pas 19 kalau nggak salah. Anjing. Udah mau terakhir. Sengaja banget tuh ya. Kayak kita udah desperate banget udah kayak Nah, ini sengaja nih kita harus bikin anak-anak ini deg-degan. kalau sampai nggak lolos tuh bukan karena kita jelek, ini pasti karena keselip nih, nggak didengar nih, tapi ternyata kesebut. Udah. Wah, teriak-teriak tuh Teriak-teriak. sampai keluar rumah. Di mana ini kan di mana saat itu? Kita di Ciledug. Di rumah Rian. Oh, rumah Rian lu ya? Di kontrakan gue di Ciledug kan. Pokoknya masuk gang itu kan kita nggak bisa berdua, dia harus sendiri masuk gang itu. Miring. Harus miring juga jalan. Kayak Indiana Jones. Iya kan? Jadi kita kalau ngobrol begini nih. Serius. Oh, terus girang-girang dah tuh. Girang. Pokoknya setelah kita lolos audisi CD itu, kita udah pede banget. Kita Masuk nih, Mas. juara nih. Dan ternyata apa yang kita bayangin bener. Lu kayak gitu-gitu ngeburn CD di mana rumah lu? Di ini di Warnet. rental. Rental. Rental.
Kita mana ada komputer, Bang. HP-nya nggak punya. Jadi kita dulu kalau ngulik lagu itu dari tape, terus di kaset ya. Terus kita rewind lagi. Misalnya kita lagi mau ngulik nyangkut. Pita, iya, terus kita pakai pulpen dulu. Putar dulu. Jadi Jangan lupa ngerekamnya kalau ininya patah kasih kertas. iya. Biar bisa ngerekam. Selipin Karena kertas. dulu kita sering kayak masukin aransemen Dream Theater atau Planet X gitu ya, yang band-band progresif. Jadi kalau mau dikulik kan kita harus rewind dulu, forward lagi, gitu-gitulah. Jadi ya harus, jadi emang kuping tuh dilatih banget gitu. Berarti nggak perlu majalah MBS tuh ya? Zaman dulu enggak ya, kita nggak pakai. Ngulik lagu langsung. Jadi emang dari hearing aja, dari kuping aja. Dari kaset kita kulik. Lirik. Kalau lirik kan kita waktu itu kan memang kebanyakan bawain lagu Indonesia. Terus pernah beberapa kali lagu luar tuh kayak Britney Spears ya. Oh iya? Pernah lo? Lu harus main ulang Abi? Harus berulang. Apaan lagu apa Britney Spears yang mana? Oops, I Did It Again. Oh. Itu kita bikin Bisa. Progress. Makanya next kita satu-satu pengen bawain lagi sih, Iya. biar orang nonton, dong. nonton lagi. Tapi ada kayaknya band punk juga ada bawain itu deh. Oops, I Did It Again ya. Gitu yang Siapa ya? pop meets itu apa? Punk goes to pop, pop goes to punk itu album kompilasi. Kan emang di zaman itu kan kayak banyak lagu-lagu pop yang dibikin metal. Iya, bikin punk rock gitu ya. Iya, banyak. Terus gimana di gitu? Ya pokoknya ngitung lah, tuti-tutian gitu. Jadi emang kita dituntut untuk bisa berhitung ya, main musik saat itu. Sempat dulu sekali kita bawain di TV ya. Oh Iya, di iya? Trans TV waktu itu. Kita bawain. Acara apa tuh boleh bang? Acara Ada di YouTube tuh. Di YouTube ada. Di YouTube ada. Jadi acara kayak band-band tamu, terus disuruh boleh bawain lagu orang lain gitu. Jadi kita ngide aja udah, kita Iya, bawain ngide versi banget. ini aja. Kalau cuma bawain versi yang biasa kan orang akan Udah umum ya? Udah umum. Udah gitu, yang lucunya hostnya keder tuh. Gimana Iya. tiketnya nih? Udah gitu kan? Jadi Oses siapa sih dulu? berubah-ubah tuh. Ayu Hastari, Ayu Hastari sama siapa lagi ya? Siapa? Chan Kelvin apa siapa gitu? Lupa gua. Kemudian kita lupakan saja. Ya udahlah, gitulah ya. Terus bingung tuh hostnya joget-joget deh. Bingung karena kan temponya kan berubah-ubah kan. Progresnya kan berubah-ubah gitu kan. Jadi mau tepuk tangan, Belum aja jadi. mau goyang dia juga beda. Ya penonton di teater bingung kan mau jadi. Iya. Tapi dia emang ini yang kemarin lu bilang kan kagak pernah tawuran, kagak, emang buat musik aja udah. Tuh coy. Iya. Ini yang benar Narkoba begini. enggak. Ini yang benar. Emang full musik coy. Gue tadinya juga mau kayak gitu, cuma nggak sempet. Kok gak sempet? Itu kan lihat. Masa narkoba sempat musik gak sempat? Bukan lah, lingkungan SMP gue itu udah ngajarin gue di dunia punk, makanya jadi kalau musik-musik kayak gitu, padahal gue doyan musik-musik model kayak begitu, cuma ya nggak dikasih kesempatan kali ya, lebih tepatnya. Ngomongin punk, lu pernah jadi anak punk nggak? Iya, sama SMP sih gua. Lu pernah di jalanan itu kan, Pak? Iya. Lu sebenernya pernah lu ya? Pernah. Jadi ya istilahnya ngegembel gitu lah. Iya. Itu di pojok, tau nggak pojok? Di Ciledug. Deket Yadika 5. Oh iya. Suka nongkrongnya di situ tuh. Lu malak nggak? Malak sih enggak sih, cuma ya teler aja tuh. Tapi cepet bawain lagu itu SMP. Udah ngeband lu? Sex Pistol gitu nggak tahu ya. Ada lagu punk sih, cuma punknya lebih ke apa ya? Sex Pistol gitu. Iya, Sex Pistol gitu. Iya. Wih, anak punk Ini di pertama SMP. kali Iya, Ray, dulu ternyata kita apa ya? kenalan gitu. Kan yang kenalin dia kan dulu emang dari ibunya dia. Iya. Jadi pada saat kita bikin band pertama kali, gua Rian sama Kiki gitu. Terus kita nyari pemain bass nih. Iya. Terus ibunya Rian sama ibunya Ray itu ternyata kenalan. Dan sering beli Kenalannya sayur di bareng. tukang sayur. Tukang sayur. Perombakan gitu. Sayur. Dia tetanggaan tapi nggak kenal. Oh gitu. Padahal rumah dia tuh belakang rumah gua. Persis. Persis. Orang tinggal
kalau lewat belakang tuh ada jendela bisa manggil dia juga gitu. Oh, meeting point-nya tukang sayur. Iya. Nah, kita lagi cari tahu nama tukang sayurnya siapa. Kita mau bilang terima kasih. Iya dong, bener tuh. Beneran. Jam 9 lah tuh, abis tukang bubur biasanya tuh, tukang sayur. Kan tukang bubur jam 8. Jam 9 tukang sayur. Coy, paling pagi biar Enggak, dia fresh jam 9 sayurnya. kok, jadi masih fresh. Tukang buburnya lagi nggak ada, lagi naik haji. Ibarat kata tuh tukang sayur dulu hotspot ya. Ya. Pada Iya. ngumpul bertukar Iya. informasi. Iya, bener. Saling bergosip kan di situ kan ibu-ibu. Ya udah, akhirnya kan ibunya dia bilang tuh anak saya tuh main band juga tuh jago. Ya udah panggil deh. Sering bawain lagunya slang katanya. Bawa lagu slang. Kata jangan ini. Kata nyokapnya Rai. Oh ya udah, anakku juga bagus tuh nyanyinya gitu-gitu. Dia saling Namanya memuji, orang tua ya. ya memuji anak-anaknya lah. Yang gue inget itu, begitu dia datang ke rumah lu, dia pakai spike gitu. Oh iya. Serius masih tuh. Oh, masih pang-pangnya masih ada. Oh, datang pakai baik-baik tuh. Pakai apalah, Iya. atribut gitu. Oh, nyokapnya kenalin, bilang gini ke nyokap Rian. Iya. Anak saya jago tuh nge-rap-nya, bilisian-bilisian gitu. Sebenarnya sama aja dulu, emak gue juga begitu ngomongnya. Ya, kita kan ngepang ya, maksudnya zaman dulu ya. Cuman diedarin nama emak kita tuh anak band yang oke-oke gitu. Iya. Padahal kan kita ngeband punk gitu. Wanda mau manggung nih. Iya. Tapi disiarin ke warga-warga tuh. Anak saya ngeband tuh gitu. Iya pokoknya oke-oke aja. Padahal nggak tahu acaranya begitu. Nah, lu kan bawain Nepal tiba-tiba sama Rian jadinya kan pop kan? Iya, sebetulnya gua tuh dulu tuh tahu bandnya Rian karena sebelumnya ya? yang sebelumnya. Tapi gua belum kenal kan, tapi gua tahu hafal gitu mukanya. Karena sering satu studio kita kan. Iya, terus wah dia ngeband tapi kok banyak banget personilnya. Kan dulu dia personil 9 orang ya. 9 orang. Anjing, apaan tuh cuy? Slipknot kan? Drum 6. Masa drama yang 6? Vokalis 3. Jadi udah. Ah, pokoknya 3. Vokalis 3. Pokoknya wong pitu gitu. Kayak Kahitna lah. Kahitna Oh, Kahitna. Kayak di grup gitu-gitu lah. Iya, Musiknya iya. juga kayak gitu-gitu. Iya. Ada perkusinya. Gitu-gitu. Terus gue penasaran juga, lagunya modelnya kayak gini gitu. Seru juga sih ya bawain lagu kayak gitu. Sempat punya keinginan kayak gitulah. Pengen juga gue pengen punya band pop gitu. Terus pas ya nyokap ngasih tahu, terus gue datang ke rumahnya, kenalan lah hari itu juga. Terus dia ngajakin bikin band, ya udah. Langsung kita berikrar di situ ya. Iya. Kebetulan pas banget hari itu tuh dia ulang tahun. Tanggal 3 Maret itu. Jadi pas dia ulang tahun kita bikin band dengan nama Massive awalnya. Bukan The Massive ya. Pakai nama Pas Massive. ketemu Rama juga ada? Sama Ada, Gigi? ada. Gigi masa rumah. Ya, Kiken. Emang dulu kita ngeband bertiga. Jadi kita keluar dari band yang lama itu. Oh, Yang tadi 9 orang itu. oh lu juga satu band sama dia yang lama? Jadi kita dikeluarkan karena apa? Karena apa? Nah, kita namanya apa ya dulu namanya apa? kita Polipo. Kita Polipo. mengundurkan diri sih, bukan dikeluarin. Kita mengundurkan diri karena Mengundurkan diri. terlalu terjadi kesenjangan sosial lah saat itu. Ya jadi dulu tuh Masih gue ya? edisional. Ya. Gue kenal sama dia nih, Eh. diajak. Lu gabung sama band gue deh. Gue pikir band biasa kan, pas masuk. Ih, bandnya pemain bola nih, rame banget. Oh, mini soccer nih. Mini soccer. Dan kedatangan gue ke situ ceritanya ada yang kurang suka nih, gitu. Sama lu? Iya. Kenapa ya? Nggak ngerti gue juga. Karena gini, ini gue tahu alasannya. Karena kan dia yang ngajak dia itu kan gua. Alasannya karena dia dapat keyboard lebih gede daripada pemain keyboard yang asli ada. Gimana? Dulu gue disuruh main keyboard di situ, Ya. nggak main gitar. Padahal gue aslinya main gitar, main keyboard. Jadi dia masuk ternyata sama sama pemimpin band lah, ada salah satu orang tua personil band kita yang dulu, band gue yang dulu. Itu dia dikasih keyboard yang lebih bagus daripada keyboardis yang asli membernya. Gitu. Terus akhirnya ya gue baru kemarin reunian sama band itu, ngobrol-ngobrol. Dia ajak gak? Mas Rudi? Enggak. Pas nggak bisa, Diajak. Ya gue baru tahu juga alasannya. Gue alasan kenapa gue tuh dikucilkan di sana. Gue baru tahu juga sih. Kaget juga gue alasannya apa. Apaan? Gue dibilang narkoba. Gue berarti dibilang narkoba. Ya emang dulu kurus-kurus sih memang.
Mamang kasihan memang dari segi muka memang kasihan lah. Udah kayak Ya, beneran nih kayak banget lah. pemake nih gitu. Ya. Kayaknya gitu ya. Tapi nggak nanya ke lu narkoba. Gue baru ya? tahu kemarin, baru pas Belum lama ya. belum lama buka. Ya abis lebaran. Oh baru dong. Baru jadi kayak halal bihalal lah kita. Terus gue baru tahu alasan itu. Loh kok lu baru bilang sekarang setelah belasan tahun, puluhan tahun berarti ya? Puluhan tahun. Puluhan tahun berarti. Karena kan 2003 kan gue udah bikin Iya. sama Masif kan. Ternyata itu. Dan memang terjadi kesenjangan sosialnya karena apa? Memang secara ekonomi memang gue yang paling susah lah. Kayak gue latihan band itu kan dari rumah gue di Taman Nasri atau dulu Impress. Itu kan gue ngontrak di situ kan. Itu gue emang jalan kaki karena gue nggak ada kendaraan kan. Jalan kaki tuh ke komplek Nila Kandi ya, apa namanya? Jauh nggak? Itu 5 kilo lah. Jadi gue setiap latihan tuh gue jalan kaki dan memang secara ekonomi yang lain tuh bapak-bapaknya tuh punya mobil semua, minimal punya kendaraan lah. Nah, kalau gue nggak ada, memang benar-benar nggak punya apa-apa waktu itu. Gitu. Dikeluarin gara-garanya Cuma narkoba. kebetulan juga di situ ternyata memang yang banyak bikin lagu gue, gitu di band itu saat itu ya. Nah saat itu gue dianggap lagu-lagu gue jelek katanya, karena tidak sesuai dengan umur. Karena waktu itu kan kita masih SMP kan. Terus ya di situ gue cukup sakit hati lah karena ya lu nggak bisa bilang lagu gue jelek gitu. Alasannya apa kayak gitulah. Nah gue di situ kayak wah. Jadi ini lucu. Setelah terjadi perkumpulan itu ada meeting besar itu dan gue kayak dihakimi saat itu bahwa lagu gue tidak cocok dengan band itu. Terus kok gue semua lagunya kok gue yang bikin semua. Karena mungkin mereka juga punya lagu ya. Tapi kan ternyata teman-teman yang lain pengen lagu gue yang dipakai gitu. Setelah kejadian itu kita pulang ke rumah. Besokannya gue datang tuh. dia datang. Jadi lucu. Gue kan mikir tuh ya. Kayaknya gue mengganggu stabilitas band ini nih. Iya. Apa gue keluar aja gitu kan. Sore-sore itu gue ke rumah dia jam 5 sore. Gue baru duduk di kursi set mau ngomong terus dia tiba-tiba keluar. Dengan rambut basah gue ya. Dengan rambut basah habis keramas. Ram, kenapa? Gue udah keluar dari band ini. Lah, baru ngomong baru mau. Ternyata duluan gue sama Kiki. Dia keluar. Gitu. Jadi ya Tunggu deh, kenapa lu sama Kiki juga yang dikeluarin? Kiki juga sakit narkoba juga? enggak. Iya, maksudnya intinya gue bertiga dibilang gitulah. Gue baru dengar juga. Gitu baru dengar alasan itu, tapi ya enggak. Ya pada saat itu apa alasannya mereka? Oh lo ngundurin diri ya? Kita kan ngundurin diri karena memang satu, gue sudah kayaknya udah frekuensinya udah nggak cocok nih. Udah gitu ya. Secara strata sosial juga kayaknya gue juga jauh lah. Gue orang nggak punya lah gitu ya dibandingkan dengan mereka yang secara kehidupan mereka punya mobil dan lain-lain gitu-gitu. Mereka masih kemit nggak sih kan? Udah enggak ya? Guns N' Roses itu? Bukan. Terakhir sih, ya kita masih berhubungan baik sih. Kemarin kita baru ketemu juga, ngobrol-ngobrol dengan ya sambil ketawa-tawa. Misalnya alasan, anjing, tata gitu alasannya. Tapi ya buat seru-seruan aja maksudnya. Gue juga aja. Sekarang ini juga nggak ada rasa apapun. Temenan kita mah udah itu kita anggap sebagai perjalanan aja dan nggak ada rasa sakit hati pun sama sekali nggak ada. Ada penyesalan nggak kira-kira dari mereka tuh? Mungkin pas baru gebum nonton TV, wah salah nih kita. Iya, lagunya gawat. Kayaknya nggak ada penyesalan ya, mereka juga dengan dewasa juga menganggap itu bagian dari perjalanan ya. SMP sih, ya masih kecil SMP, sih. Maksudnya masih inilah penuh intrik lah zaman itu. Atau pas lu lagi juara tuh terus ke rumah mereka kayak gini. Ya kan gini-gini. Bahkan ini lebih gila lagi ya. Jadi ketika kita habis kita keluar dari band itu, mereka langsung bikin album. Oh gitu? Iya, bikin album. Dan gue beli loh albumnya. Gue di Aquarius Mahakam. Iya betul. Itu gue beli. Betul. Jadi gue support. Jadi bahkan beberapa kali mereka manggung gue nonton. Jadi gue tuh bener-bener yang walaupun kita udah saat itu ya, istilahnya ya mungkin ada sedikit dikucilkan lah. Tapi gue tuh bener-bener yang kayak, wah mereka rekaman ya, kita beli albumnya, bahkan sampai rilis 2 album ya. Kita beli, gue beli. Tunggu deh, berarti kan lu SMP. Mereka udah gede-gede dong? Nggak sama, kita sama. Oh sama? Satu seumuran. Jadi ketika kita keluar dari band itu, kita bikin Masif, itu mereka udah rekaman, kita masih berjuang festival-festival. Dan bahkan kita pernah, mereka bintang tamu, kita ikut festivalnya. Oh. Gitu.
Pernah nggak lu pas itu di mana nih? Di apa yang di arteri juga tuh? Apa kampus apa? Unas. Bukan Unas. Yang di arteri apa? Kampus apa? Oh, yang di sebelah Gancit kan? Ah. Gancit. Usni. Usni. Nah itu kita ikut festivalnya, mereka jadi bintang tamu. Ya kita, bintang tamu ya udah, kan mereka udah band rekaman kan, tapi kita juga nggak kecil hati saat itu. Nah, tapi dia yang lu bilang tuh album pertama keluar masih belum ngerasain lah enaknya kan? Yang Massive. Nah, Iya. sebenarnya ini juga orang nggak banyak tahu. Jadi kita kan 2006 itu kan pernah bikin album dan dikontrak sama satu orang lah gitu. Yeah. Jadi kita tuh masih punya kontrak sebenarnya. Jadi kita yang namanya anak-anak muda kita kabur karena kita merasa Manggung nggak pernah. Jadi kayak Diculasin? bukan jelasin. Intinya kita merasa ketika kita punya album itu 2006 itu kayak kita stuck aja gitu. Kayak kita Nggak ada promo gitu. nggak ada promo, ternyata juga Sama label cuy? sama label, tapi kita ada investornya. Jadi kita kontrak sama investor itu. Oh. Jadi 2006 kita mencoba lepas dari itu dan istilahnya ya udah kita nabrak aja lah gitu, padahal kita masih punya kontrak. Terus kita ikut festival, ada festival yang tingkat nasional itu kita juara. Terus akhirnya ternyata pas kita juara itu ada surat masuk ke label Somasi? Musika. Iya, Somasi. Ya, akhirnya kita mau nggak mau harus beresin semua. Dan ganti nama akhirnya. Iya. Jadi Pakai Massive. The. Iya, tadinya kan Massive. Ya, Massive. Kalau Hmm. ganti namanya sendiri sebenarnya itu karena nama Massive sendiri sudah Ada yang haki. sudah ada yang hakiin. Oke. Kebetulan teman Oh, pas lah ya. kebetulan teman kita Iya. juga, maksudnya senior kita lah. Yang punya. Yang punya Massive itu? Iya, jadi kita mau nggak mau kita yang mengalah karena kan nama Massive sendiri sudah dipatenin kan. Cuma kita waktu itu gimana caranya? Karena kita suka banget sama artinya, Massive kan besar ya. Dan buat kita nama itu kan doa. Jadi kita gimana caranya tetap mempertahankan nama ini walaupun dengan merubah penulisan gitu. Akhirnya kita sepakat dengan nama The Massive itu. The Massive. The Massive gitu. Dan nah di awal-awal itu orang sudah tahu The Massive karena waktu itu kan Cinta Imunmu kan meledak tuh. Iya, iya. Semua orang tahu lagu itu. Tapi kita kalau kemana-mana ke bandara aja gue pakai sandal jepit. Oh gitu? Iya, gue nggak punya duit buat beli sepatu. Lah, kan meledak lagunya. Kan masih ada masalah tuh, masih ada tertahan. Jadi masih ada konflik. fee kita hasil Buat manggung bayar penalti. ditahan Ketahan dikit. lah, masih sama kita nggak perlu jelasin detail lah. Iya, sama manajemen yang lama lah gitu. Sampai Jadi- masalah itu beres. Ya. Jadi hampir setahun tuh The Massive itu terkenal. Itu gua tuh belum menikmati manisnya itu ya. kita beli pulsa aja nggak bisa. Jadi kita tuh hidup hanya dari uang makan bayaran kita manggung ya. Ya, kan dapat uang makan. Kan kalau Iya, misalnya iya. kalau kita manggung kan ada riders tuh dapat Iya, uang iya. makan sehari 100.000. Nah kita hidup dari situ tuh waktu itu. Anjir. Padahal kita udah terkenal banget. Jadi sepatu gua itu gua beli, gua inget banget Converse itu hasil dari kita menang festival yang juara 1 kan dapat 50 juta tuh. Iya. Nah, kita kan bagi-bagi. Nah aku udah beli sepatu tuh. Nah sepatu itu yang menemani gua terus selama setahun. Jadi nggak pernah ganti-ganti sampai bolong-bolong tuh. Karena kan cuma satu sepatunya. Kan pas kayak gini, Chuck Taylor. Ya gini lah gitu, tapi suede bahannya waktu itu, Oh, warna iya. abu-abu. Nah, sampai bolong tuh, sampai sepatu gue waktu itu mana ya? Beli di Blok M Plaza waktu itu. Tapi gue nggak tahu itu asli atau enggak, gue juga nggak tahu. Asli ya? Asli Iya. Oh berarti nunggu masalahnya kelar, jadi Vilu ditahan sama label lama? Sama manajemen yang lama. Manajemen lama. Terus sampai Manajemen lama. Yang investor itu? ya. Oke. Tapi sampai akhirnya kita menyelesaikan masalah, akhirnya ya sudah. Berarti Musika bayar penalti gede dong ke dia? Akhirnya enggak, makanya kan di situ kan kita yang mengalah kan. Jadi saat itu memang kita benar-benar balik ujian itu justru ketika kita masuk di label itu, karena ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, kita bisa diputus kontrak saat itu. Tapi Oh. sebenarnya kita karena kita ganti nama juga sih. Jadi nggak masalah ya? Karena kan yang kontrak lamanya itu kan namanya kan Massive. Hmm. Massive. Iya, iya, Jadi iya, sebenarnya iya, iya. ada alasan kuat juga
sebenarnya sudah tidak sama gitu loh. Iya, nggak apa-apa juga nih. Ya, karena kan namanya udah berubah. Iya. Ya kita akhirnya hire lawyer juga dan lain-lain. Dan ya selesai lah sampai alhamdulillah sekarang Gokil. survive gitu. Anjing lu pikir nggak sih saat itu kayak tai nih udah lagu udah di mana-mana masih gini aja. Iya, maksudnya Iya kan? Gue inget banget gue sampai minta tolong Bu Acin tuh. Wah, Acin, Bu Acin punya, dia. yang punya Musika. musika minjem buat beli ngisi pulsa. Serius lu? Buat telepon. Gokil. Saat itu ya itu udah terkenal banget ya, maksudnya orang tuh tahu kita lah gitu maksudnya. Cintanya Membunuhku kan Iya. kita aja kaget. Oh. Yang tadinya cuma festivalan, ini tiba-tiba tur. Tur manggung sebulan bisa 20 Iya, kali iya, iya. main. Tiap minggu ada yang masuk ke rumah sakit suntik, kaget. Sama capeknya. Iya. Capek dan duitnya nggak nyampe ke kita kan waktu itu kan. Tapi ya alhamdulillah kita tuh untungnya ya kita ngerasa musik itu kayak ngasih energi buat kita gitu. Jadi kayak padahal kita tuh aslinya mungkin kasihan gitu ya. Tapi ketika kita bermusik, manggung, banyak penonton singelong, itu kayak ngasih energi buat kita. Jadi kayak lupa ada masalah. Tapi kan sekali dua kali masih nggak apa-apa, setahun coy. Itu dia, kita setahun tuh kayak ngerasa nggak ada masalah loh. Ya? Oh iya? Iya. Kayak kita ngerasa happy-happy aja gitu. enjoy dulu. Enjoy. Kalau misalkan memang kita nyanyi, penonton pada nyanyi sih itu sih udah gila banget Dan sih itu menurut kita tuh kayak musik itu udah kayak passion. jadinya ya. Pada akhirnya ya. Passion yang Kayak gua yang anjing ber- gitu. yang menghasilkan ya. Yang maksudnya kita punya mimpi jadi musisi terus kejadian. Walaupun saat itu kita harus ketahan duit kita ya, tapi kita kayak ngerasa nggak ada masalah. Nah pas ketahan itu udah kelar masalah, berarti banyak banget dong duitnya. Kan ketahan Ya udah, lama langsung, nih. langsung kaget, langsung beli rumah dah kita masing-masing gitu. Oh dapat rumah tuh? Iya, Ya, masing-masing. alhamdulillah. Mobil dapat? Mobil, rumah. Karena pas banget timingnya itu Langsung beli rumah. beli rumah. Di mana lu? Di Ciledug. Masih, kita kan Iya. pride sama Ciledug. Asik. Dan timingnya pas lagi RBT lagi kenceng-kencengnya tuh. Iya. Kita ngerasain banget tuh era RBT. Ingat kalau berapa beli rumah dulu? 600 juta. 100 juta? 300 meter. Woi, orang nggak dapet. Di era itu ya, di zaman itu ya. Sekarang boro-boro. Sekarang udah, Yang beli rumah dia dong? gue juga. Kalau juga harus mau beli rumah? Wah, bagus nih. Iya. Mumpung belum ini, gue beli 600 juta. Udah beda banget. Sekarang berapa gila? 300 meter, 6 juta, berarti cuma berapa? 2 juta semeternya? Sejuta. Sejuta malah. Mau bangunan kan gini. Iya, nggak apa-apa ya. Gokil, murah banget. Boleh, sekarang ya. Kenapa jadi dibayarin, Bang? Jadi calo. Taman Asri itu rumah Basuhan kan ya? Enggak, Ubing sama Vito. Oh, Ubing sama Ada Vito. blok F gitu kan. Iya. Sama nasi. Tuh coy, ngeband tuh begini. Benar. Beli rumah. Di rumah apa kerja keras. Iya, Duit iya, nggak ada, iya. gas terus, passion. Benar. Jangan- Gue selama ini banyak dengerin anak-anak band di Indonesia itu emang prosesnya tuh pasti kayak begitu. Yang terutama yang gue dengar anak-anak Armada, karena kan yang sempat megang Armada salah satu teman kita kan, jadi banyak cerita lah mereka kayak Buksin. misalkan, oh Nah, Armada itu juga teman nongkrong kita juga. Ciledug juga. Ciledug juga itu. Dijual aja dulu Iya. Mereka sih asik. tapi kan Palembang. tinggal kos Palembang. kan di sana Oh. kan, iya. Ya kita juga cukup tahu lah ceritanya mereka. Dari kertas kan dulu namanya Iya. kertas. Anjing kertas band. Kertas band. Kemarin nggak sengaja ketemu sama ex gitarisnya juga kita main di Palembang kemarin. Gue lagi nyari piringan hitam kan di satu rumah orang. Rada tiba-tiba ada Rada dengan dia udah ini, Oh, Hijrah. udah spiritual lah. ya, sudah hijrah. Tapi ya ya salah satu band yang tahu cerita kita juga tuh Armada tuh. Oh gitu. Ya. Saksi juga dia. Saksi juga deh. Tapi ini masih muda, dapat duit banyak. Yang gue dengar-dengar kayak misalnya Kangen Band. Masing-masing di mobil tuh, jazz warnanya warna-warni. Semuanya jazz sih. Ada si Andika foya-foya gitu kan. Ini kepikiran beli rumah nih, bagus nih menurut gua. Ya karena memang kita pikir banyak ya musisi yang ketika dapat royalti tuh kayak langsung gaya hidup kan, lifestyle. Mobil yang ini. Nah, kita tuh memang udah mikirin kita harus punya atap dulu sendiri. Karena memang kita nggak, kalau jujur gua pun juga kan gua nggak pernah punya rumah. Kontrak sebelumnya. Selalu ngontrak terus kan dari semenjak pindah dari Jogja ke Jakarta. Itu umur berapa tuh? Lo pas dapat duit banyak beli rumah?
Lu Ya pada itu 20-an, 21 ya, 21. tuh si kepikiran tuh. Gue 21 dapat duit banyak nggak kepikiran di rumah gue. Apain kek? Bangun masjid. Ya mungkin secara ekonomi lu kan dulu. Amin kan. Secara ekonomi lu lebih Tuh sombong mending. jatuhnya Lu lu. enggak, sama juga. Dulu gak ada duit juga. Sama. Cuma emang gak dapat duit gede juga sih saat itu. Cuma kalau tuh emang 21 dapat duit gede, jujur aja gue mungkin gak kepikiran di rumah ya. Iya. Gue kan bangun sanggar kali ya. Oke. Sangat apa? Sanggar tari, maksudnya yang Wayang. buat seni gitu ya. 21 aja kepikiran di rumah sih best sih. Kita udah sebenarnya lebih ke capek ngontrak sih. Iya. Pas ada duit lebih di rumah aja deh. dan nyenengin orang tua ya maksudnya. Iya, Mungkin orang tua tidak bisa ngasih apa-apa ke anaknya, tapi paling tidak doa-doanya mereka ini kan yang melancarkan kita kan. Iya. Nyampe tuh. Iya benar-benar. Lah orang kita pertama kontrak musika yang tanda tangan Ya, yang tahu orang tua. Oh iya? Iya. Umur kita masih 19 Oh benar tahun. benar. Kita masih 19 tahun, jadi kan Oh, usia dewasa nggak boleh. 21. 21 kan? Bagian legal begitu. Pada betul. saat waktu itu misalkan kita bandel gitu, yang di penjara orang tua kita juga. Iya benar. Iya benar juga sih. Iya. Kita mangkir. Oh iya benar. Oh iya benar juga sih. Mangkir dari kontrak ya, iya benar. Oh, ngeri. Jadi kita diwakilin sama bapak-bapak kita waktu itu, dan sekarang yang masih hidup cuma bokap gua doang. Yang lainnya sudah meninggal. Bokap gue ya. Terakhir bokapnya Rama, makanya pas terakhir bokapnya Rama meninggal tuh bokap nangis. Bokap gua nangis karena dia bilang tinggal papa doang ya. Dia bilang papa harus panjang umur, bilang gitu, harus biar bisa ngelihat kita kemana-mana lebih jauh lagi. Iya. Gila 21 beli rumah coy. Kiki beli apa? Beli rumah juga? Kiki ya. Kiki. Semua. Semua. Tapi dari SMP dia jalan 5 kilo udah bisa bikin lagu. Itu juga Udah gak sembarangan gila, loh itu loh. Itu gila. Iya kerja kerasnya. Jalan kaki loh sambil bikin lagu. Jadi kalau dibilang kayak film. Gua kemarin abis reuni lagi sama teman-teman SMP gua baru tahu lagi kan, gua kan lupa ya kelakuan gua gimana. Ternyata dulu tuh gua sering minjem duit sama mereka, satu itu. Yang kedua, gua nggak pernah modal. Kalau di kantin, gua tuh selalu mintain makanan. Oh, kita punya temen juga tuh kayak gitu Mantul tuh, kan? mantul. Jadi biar kenyang, jadi gua satu-satu tuh, misalnya baksonya siapa. Persis. Nah, duit jajan gua dari tante gua waktu itu, kakaknya bokap, itu Awet. hasil gua ngumpulin seminggu itu gua ke Taman Puring Beli apa? beli kaset. Oh. Jadi uang jajan gua itu yang 500 rupiah atau 1000 ya kalau nggak salah ya. 1000 perak itu gua kumpulin setiap minggu untuk beli kaset bekas di Taman Puring. Taman Puring gitu. Jadi memang ya udah, emang hidup gue tuh saat itu hanya dengerin Musik musik aja, aja. udah nggak pernah main bola, udah dua itu. Musik, main bola, udah dua itu aja. Nonton Persija. Nah, Persija SD itu masih udah nonton di Lebak Bulus. Nonton GBK, nonton Liga Indonesia gitu-gitulah zaman dulu. Siapa yang dulu main tuh? Masih main siapa main bola? PP. Kalau zaman dulu gue 97 itu masih Widodo Cahyono Putro sama Rocky Putirai. Yang Olinga Tangana, terus Olinga. Putu Imran. Gede, Imran. Beng Jen. Beng Jenny. Imran belum? Belum ya, belum. Belum lu salah. Rocky Putirai udah belang-belang belum sepatunya? Udah. Ya? Udah, dia kan Udah, selalu Iya. beda Dia sepatu, selalu ngaca. beda Iya. warna. Bukannya cuma satu musim ya? Rocky Putirai iya, cuma sebentar. Dulu ada Mirobaldo Bento juga. Mirobaldo Bento. Dari Bento. Persipura. Dia Timur ya? Mirobaldo Timur. Timur, kita tahu. Terus Dia saya belang-belang tuh dia Rocky pindah Putirai. ke PSM Satu Makassar. size 41, satu size 50. Bukan. Nggak enak main. Lari nggak enak ya. Kita kiri buat kanan, kanan buat kiri kan? Enak tuh. Enak tuh main bola. Anjing Mirobaldo Bento gokil. Legend. Beng Jen. Benjen. Terus Satu sepatu bola, satu sepatu roda. California Pro. backnya dulu Olinga Tangana. Paling atas tengah ada. Sempat di Bandung juga dia. Sempat Bandung Raya dulu. Gitu. Pamer Pamer knowledge, pengetahuan tai apa. Jujur aja awal gue Pelita Jaya. anjing. Lu enggak lo ya. Oh iya, zaman Dejan Gusafik dong. Itu masih di Bandung Raya dia. Gue zamannya Gua Primavera. Kurniawan. Buyung Ismu. Buyung Ismu. Gua Primavera, sejati sih. Timnas itu Nomor gila, 6-nya siapa kategorinya tuh? Bukan klub. Orang Afrikanya? Nomor 6 si Aples. Bukan dong, 3 itu. Pelita. Henrik. Bukan. Halan.
Pelita nomor 5 Aples ya, kalau nomor 5 ya. Aples. Kecuali nomor 6 Mabuang Kesak. Mabuang Kesak. Wih, Mabuang Kesak. Mabuang Kesak juga sempat di Bandung Raya tuh, kalau nggak salah. Emang sempat? Sempat. Mabuang Kesak. Zaman-zaman Roger Milla joget gitu. Ya. Di bendera corner. Kalau golin. Iya. Masa kalau gak golin Masa joget. ngomongin joget. Kalau itu Kameranya ke dia tuh. Masa lagi ngumbang. Tiba-tiba dia joget aja gitu. Kagak ada apa-apa. Lagi gini-gini. Masa masih koin tos aja. Iya kalau golin coy. Iya kalau golin. Ini gila nih. Itu Batunya lagi pemanasan udah gini dulu kan. umur 40 tuh dia di Pelita Jaya. Kamerun ya. Iya. Waktu Mario Kempes sempat juga nonton. Mario Kempes, Mario Kempes, Argentina. Argentina. Sempat main di sini, Om? Sempet dia, sempet Mario Kempes. tapi udah tua. Udah tua juga. Itu kan sempat apa? Baru-baru ini. Kenapa jadi umur 70 tahun lalu, Pak. udah meninggal kalau nggak salah ya? Mario Kempes juga belum. Belum. Argentina kan? Masih hidup ya? Masih hidup. Masih golin nggak? Jangan begitu, jangan begitu. Argentina mau kesini loh, lawan timnas iya. loh. Di Maria. Iya, gue ngeliat line up-nya. Wah, gokil-gokil juga ya. Lu kalau pilih Ya. dapet tiket gratis itu apa Coldplay? Indonesia, Argentina gue. Iya lah, gue mending nonton bola sih. Bola. Iya. Kalau Coldplay masih bisa nonton lagi di mana gitu. Iya benar juga sih. Tapi kalau momen Argentina lawan lawan timnas. timnas tuh kayak pernah terjadi dulu berapa puluh tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu zamannya Maradona masih muda juga, masih umur 20 tahun. Kita kalah 5-0 kalau nggak salah. Gue sebagai fans Ronaldo gue ngerasa bersalah sih kalau ada di stadion mengelulukan Messi itu, Bro. Tapi Lu sebagai- Ronaldo? Gue member. Kalau gue jujur pas zamannya MU Ronaldo di MU gue nggak pernah nonton. Jadi sebenarnya gue berhenti nonton MU itu setelah Solskjaer setelah Solskjaer pensiun. Dia sama. Jadi lu MU-nya tuh sejak kapan? Iya. 96. Gitu di 96 Andy Cole gitu. Enggak, gue Solskjaer. Gue tuh jadi pertama kali kan Solskjaer itu kan mukanya kan baby face Baby banget face, kan. iya. Tahun Bocah, 96 lawan bocah. Blackburn Rovers. Nah waktu itu dia jadi cadangan juga terus masuk Itu lah. masih Alan Shearer tuh. Blackburn Shearer. Rovers ya? Kayaknya Udah masih Alan Newcastle, Shearer. gila. Iya. Udah Newcastle. Nah, Alan Shearer masih di sana kalau nggak salah. Blackburn 96. ya, iya. Nah itu dia masuk gantiin ini Kibat kalau nggak salah. Itu dia golin langsung tuh. Jadi pas pertama kali main di MU langsung golin. Nah, mulai dari situ gue udah selalu menunggu dia main karena dia selalu selalu jadi cadangan kan. Jadi gue nungguin MU tuh cuma nungguin dia doang. Makanya Super sub. Makanya ketika dia jadi pelatih MU walaupun nggak dapat gelar, gue beberapa kali gue datang terus nonton karena emang gue mau ngejar dia dan alhamdulillah udah 10 kali ketemu dia. Dan dia sampai gue kasih CD The Massive juga. Oh iya? Album Love album ke-6. Ada feedbacknya nggak tuh setelah didengerin? Sama dia. Dari dianya. Malah dia konfirmasi kan. Iya, Ada barangkali Dan juga nggak sempet coy. Setelah 10 kali ketemu kan barangkali Dia inget muka. Ah, iya, Inget muka. oh gitu. Inget muka terus memang kebetulan dia juga nggak punya sosmed ya, jadi kita nggak bisa. Oh, dia nggak ada komunikasi. IG ya? Nggak ada IG. TikTok nggak ada. Kalau lo dapat duit banyak di umur 21 beli apa? Pasti ke dunia hitam lah. Bikin tempat karaoke. Jadi member di kota ya. Iya, salahnya itu dulu. Kalau gua zaman dulu. Ada nggak ada duit sih udah jadi member sih ya.